Dengan semua keuntungan teknis maupun non-teknis yang didapatkan selama di Kamboja nanti, kalau Indonesia nggak bisa dapat medali emas SEA Games, waduh, keterlaluan saudara-saudara. Terlalu, saudara-saudara, terlalu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat sama sekali. Baik yang serius maupun yang tidak serius. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang SEA Games 2023, khususnya tentang Timnas Indonesia U22. Jadi begini saudara-saudara, Indonesia ini kali ini waktu berangkat ke SEA Games ini, pada awalnya memang persiapannya tidak bagus. Tetapi kemudian didapati fakta bahwa Indonesia ini sebenarnya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan teknis maupun non-teknis selama SEA Games 2023 yang kali ini digelar di Kamboja. Ini untuk pertama kalinya digelar di Kamboja. Indonesia itu akan mendapatkan banyak keuntungan, saudara-saudara, banyak keuntungan. Jadi kalau Indonesia memasang target emas, ya saya rasa normal. Dan kalau sampai tidak dapat medali emas, ya keterlaluan, saudara-saudara, keterlaluan. Nah, keuntungan macam apa yang akan didapatkan Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Safri di SEA Games 2023 kali ini di Kamboja akan kita bahas di edisi kali ini, saudara. Nah, saudara-saudara, begini saudara, menurut catatan komentator gadungan ini, Indonesia, Timnas U22 Indonesia itu setidaknya memiliki 4 keuntungan teknis maupun non-teknis saat tampil di SEA Games 2023 di Kamboja mulai bulan depan. Tetapi pertandingan sepak bola akan dimulai tanggal 29 April. Nah, ini ada 4 keuntungan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indra Safri dan para pemain untuk mendapatkan medali emas pertama dalam 32 tahun. Jadi medali emas pertama Indonesia itu tahun 1991. Medali emas terakhir. Medali emas pertama tahun 1987. Jadi baru dua medali emas. Jadi kalau ada yang membanggakan sepak bola Indonesia ini punya prestasi, ya salah besar karena prestasinya baru 2 medali emas. Piala AFF tidak punya, Piala Dunia apalagi, Piala Asia juga tidak ada. Itu aja ya, hanya sebatas kejutan-kejutan seperti di Olimpiade 1956 di Melbourne, kemudian ya Piala Asia ikut. Itu aja, kualifikasi Piala Dunia sampai mengejutkan, itu aja prestasi Indonesia sebenarnya. Dan khusus SEA Games kali ini yang seperti yang saya bilang, ada 4 keuntungan. Keuntungan teknis maupun non-teknis yang didapatkan Indonesia yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk untuk mendapatkan medali emas di SEA Games. Keuntungan pertama adalah grup, pembagian grup. Undian grup, drawing grup, Indonesia berada di grup A bersama dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Ini di atas kertas ya, secara teoritis di atas kertas, bukan berdasarkan penampilan di lapangan ya. Ini adalah grup mudah. Grup mudah jika dibandingkan dengan grup B yang isinya Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Laos. Ini relatif lebih mudah dibandingkan grup A. Secara teori berdasarkan materi pemain, berdasarkan tradisi sepak bola di Asia Tenggara, berdasarkan penampilan di berbagai turnamen ASEAN maupun Asia maupun internasional lain selama ini.
Kenapa saya bilang ini mudah? Karena pesaing terberat Indonesia hanya Kamboja. Itu pun karena status Kamboja sebagai tuan rumah, sebagai host. Itu sudah pasti dukungan tuan rumah, dukungan penonton tuan rumah itu akan banyak. Dan ini akan melepotkan. Itu aja. Selain tuan rumah juga Kamboja punya, ya mereka sudah relatif sudah stabil. Sudah settle, sudah bermain bersama selama beberapa tahun dengan pelatihnya ya Keisuke Honda. Kemudian beberapa pemain yang ikut SEA Games kali ini juga bermain di timnas senior di Piala AFF 2022 maupun sebelumnya di SEA Games 2021 itu. Jadi itu ancaman terberat datang dari Kamboja. Ancaman kedua datang, kemungkinan kejutan itu bisa datang dari Myanmar. Myanmar ini misterius karena kita tidak pernah tahu pasti seperti apa kekuatan mereka. Karena negara mereka tertutup. Relatif lebih tertutup dibandingkan Vietnam, dibandingkan Thailand, dibandingkan mana-mana lah. Dibandingkan Timor Leste mereka relatif lebih tertutup. Jadi ini kita harus mewaspadai Myanmar. Ketiga lawannya Filipina. Filipina ini saudara-saudara tidak usah khawatir karena Filipina junior di level junior ini berbeda dengan Filipina di level senior. Kalau Filipina di level senior itu banyak sekali pemain naturalisasi, pemain keturunan, itu banyak sekali. Di tim juniornya itu sangat sedikit. Bahkan saya rasa hampir tidak ada. Ya, kalaupun ada hanya sedikit. Karena daftar pemainnya belum keluar, tapi kemungkinan sangat sedikit. Kemudian lawan berikutnya adalah Timor Leste. Ya, kita udah tahulah Timor Leste bekas provinsi Indonesia, provinsi ke-27 Indonesia, dan perkembangan sepak bola Timor Leste itu ya begitu-begitu aja. Tidak maju juga tidak mundur. Jadi ya walaupun mereka punya liga, mereka punya tetap ada sepak bola, tetap ada kompetisi, ada timnas. Ya, Indonesia secara teori tidak akan banyak mengalami kesulitan saat berjumpa Timor Leste. Dia bisa menanglah minimal dengan skor telak. Dan saya rasa saudara-saudara Indonesia akan bisa menjadi juara grup A. Kalau juara grup A berarti kita kemungkinan akan bisa terhindar dari Thailand di grup B. Karena secara teori kemungkinan adalah Malaysia atau Vietnam yang akan menjadi runner up di grup B. Dan ini akan jauh lebih menguntungkan Indonesia. Walaupun sekali lagi tidak mudah saudara-saudara. Karena sepak bola bukan matematika, sepak bola bukan teori. Sepak bola bukan sains. Jadi kita tidak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi di lapangan. Tetapi setidaknya secara teori dari grup itu Indonesia cukup kedua yang menguntungkan Indonesia adalah Liga Indonesia. Liga 1 2022-2023 ini akan berakhir pada tanggal 16 April 2023. Artinya seminggu atau 2 minggu ya sebelum pertandingan pertama SEA Games 2023 di Kamboja. Dengan kompetisi yang libur, otomatis Indra Safri bisa memanggil semua pemain Liga 1 yang sempat absen dalam pemusatan latihan sejak tanggal 1 April. Nah, ini bisa bergabung semua, sudah bisa bergabung, dan ini akan menguntungkan Indonesia karena begini, lawan-lawan Indonesia lain di liga-liga negara tetangga kita itu masih bergulir, masih berjalan dan belum selesai. Bahkan ada yang sedang dimulai. Contoh di Malaysia baru pekan ke-8, game week ke-8. Di Singapura juga baru mulai. Di Thailand itu nanti baru berakhir bulan Mei, pertengahan Mei. Pertengahan Mei berarti kan bulan-bulan ini waktu SEA Games berlangsung itu liga di Thailand, Thai League One itu sedang dalam masa sedang seru-serunya, sedang persaingannya sedang ketat. Jadi ini otomatis klub-klub ini akan keberatan untuk melepas pemain. Begitu pula dengan Vietnam. Vietnam ini kemungkinan mereka akan meliburkan Liga Vietnam. Tetapi juga ada pertentangan dari klub mereka. Karena dengan sebelumnya mereka sudah libur untuk Piala Asia U20. Sekarang libur lagi untuk SEA Games. Jadi ini ada pertentangan dan kemungkinan juga tetap akan jalan. Begitu pula di liga-liga lain. Di liga-liga lain juga akan tetap berjalan.
hanya Indonesia, kemungkinan besar hanya Indonesia yang berhenti. Dan ini akan membuat Indra Syafri bisa menggunakan semua pemain yang dia butuhkan. Khususnya pemain-pemain Liga 1 yang berusia di bawah 22 tahun yang dia panggil dan sempat absen di pemusatan latihan fase terakhir ini maupun fase kedua, fase pertama. Keuntungan ketiga adalah Indonesia akan menggunakan banyak pemain timnas senior. Beberapa di antaranya adalah pemain abroad, pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri. Kenapa Indonesia bisa menggunakan pemain senior? Nah, inilah kelebihan dan kehebatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Walaupun SEA Games ini khusus untuk pemain berusia di bawah 22 tahun, tetapi saudara-saudara harus ingat bahwa ketika Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, beliau ini memanggil banyak sekali pemain muda, anak-anak muda usia belasan tahun, usia 18, 19, itu dipanggil untuk timnas senior. Pemain usia 20, usia 21 itu semua banyak sekali yang dipanggil ke timnas senior Indonesia di pertandingan resmi seperti FIFA Matchday melawan Burundi waktu itu maupun yang sebelumnya melawan Curaçao, atau juga turnamen seperti Piala AFF, atau seperti kualifikasi Piala Asia 2023, seperti kualifikasi Piala Dunia 2022. Ini banyak sekali. Dan saya catat ada setidaknya mungkin hampir 10 pemain. Hampir 10 pemain yang punya catatan di caps senior. Mungkin 9, 7, 8, 9, 10. Pokoknya banyak lah. Itu yang punya caps di timnas senior. Beberapa di antaranya bermain di luar negeri. Kita sebut saja misalnya pemain yang punya cap senior yang akan main di SEA Games. Witan Sulaiman, kemudian ada Rizky Ridho, kemudian ada Ramadan Sananta, kemudian ada Hernando, ada Adi Satrio, ada siapa lagi? Marcelino Ferdinand, ada Pratama Arhan, ada Alfeandra Dewangga, terus ada lagi siapa ya? Ada pokoknya nanti saya tulis di sini, saudara. Jangan takut, saya tulis. Pemain ini kemungkinan besar bisa bergabung. Di antara pemain itu juga ada yang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Walaupun ini bukan agenda FIFA, tetapi Liga di Belgia, di kasta kedua Belgia ini sudah berakhir saat SEA Games. Jadi Marcelino bisa pulang untuk bermain di SEA Games. Pratama Arhan walaupun di Tokyo Verdy itu dia Liga Jepang J-League 2 itu tidak libur, masih baru bergulir, tetapi Pratama Arhan di Tokyo itu dia hanya menjadi pemain pelapis, pemain cadangan, sehingga PSSI berhasil melobi klubnya untuk melepas Pratama Arhan dan kemungkinan akan bermain. Dengan pemain-pemain senior yang jumlahnya sangat banyak ini, dan mereka sudah punya jam terbang, mereka sudah punya pengalaman, mereka juga bermain di SEA Games 2021 yang tempo hari di Vietnam itu, mereka juga main di Piala AFF 2020, 2022 juga main. Ya, secara tim, Indra Syafri tidak perlu susah-susah untuk memulai lagi dari nol. Hanya tinggal memantapkan taktik dan strategi, hanya tinggal memantapkan membagi prioritas permainan. Misalnya menyimpan tenaga pemain di satu pertandingan agar fit di pertandingan yang lain. Seperti itulah. Apalagi nanti kan pertandingan terakhir kita melawan Kamboja. Itu kemungkinan kalau semuanya mulus itu akan menjadi pertandingan penentuan untuk menentukan juara grup A atau juara grup B. Itu bisa kita lihat di situ. Jadi keuntungan materi pemain ini saya rasa tidak dimiliki oleh pesaing Indonesia lain, khususnya tim-tim besar seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Vietnam, seperti Singapura yang pelatih tim nasionalnya harus berkelahi. Istilahnya berkelahi dengan klub untuk mendapatkan izin menggunakan pemain yang saudara-saudara, faktor keempat yang menjadi keuntungan Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal adalah deja vu. Ini deja vu, saudara-saudara. Deja vu.
Kalau saudara-saudara ingat, pada tahun 2019 kalau nggak salah, sebelum COVID, sebelum SEA Games 2019, itu kan digelar Piala AFF U22 di Kamboja. Nah, ingat kan saudara-saudara waktu itu? Dan pelatihnya Timnas Indonesia U22 waktu itu adalah Indra Syafri. Dan Indra Syafri sekarang melatih Timnas U22 untuk SEA Games di Kamboja juga. Dan saudara-saudara ingat kan waktu 2019 itu, waktu SEA Games, waktu Piala AFF Piala AFF U22 itu Indonesia juara, saudara-saudara. Juara Piala AFF U22. Waktu itu kalau seingat saya kalau nggak salah itu finalnya mengalahkan Thailand. Waktu itu pertandingannya juga di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Olympic Stadium Phnom Penh. Dan stadion yang sama pula akan digunakan untuk pertandingan SEA Games 2029. Jadi ini ada semacam mistis lah. Ini faktor non teknis saja lah. Faktor non teknis, faktor mistis yang boleh percaya, boleh tidak. Jadi secara mistis, secara non teknis, secara magis. Jadi kan di sepak bola ini kita terkadang nggak bisa lepas dari faktor-faktor seperti ini. Faktor-faktor mistis, faktor tahayul, faktor di luar logika, faktor di luar nalar lah, di luar akal sehat ini yang berpotensi berada di belakang Indra Syafri. Dan waktu itu kita juara 2019 dengan Timnas U22. Dan sekarang juga Timnas U22 diasuh oleh Indra Syafri dan akan tampil di Kamboja di stadion yang sama. Dan ya seharusnya ini auranya aura mistis seperti ini harus bisa dimanfaatkan untuk Indonesia bisa mendapatkan medali emas. Kemungkinan besar ada, saudara. Kemungkinan besar ada, saudara. Ini mistis. Ini mistis yang kita tidak bisa pikir dengan logika. Kamboja itu berutang budi, berutang jasa kepada Indonesia karena pada tahun 1990 berapa ya? 92 atau 90 berapa? Pokoknya 90-an awal itu Indonesia adalah salah satu negara yang ikut mendamaikan perang saudara di Kamboja. Itu saudara-saudara. Jadi hubungan Indonesia dengan Kamboja ini sangat-sangat bagus. Waktu itu Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian kontingen Garuda keberapa ya? 12 atau keberapa itu ke Kamboja sebagai misi perdamaian dan menjadi mendamaikan perang saudara di Kamboja antara Khmer Merah dengan pemerintah Kamboja. Dan jangan lupa saudara-saudara, Tentara Nasional Kamboja, khususnya pasukan khusus yang disebut sebagai Komando 911 itu dilatih oleh Kopassus, Komando Pasukan Khusus Indonesia di Batu Jajar. Waktu itu adalah kalau nggak salah itu instrukturnya termasuk Menteri Pertahanan Indonesia sekarang Prabowo Subianto. Jadi hubungan itu masih terjalin hingga sekarang. Banyak sekali personel anggota pasukan khusus itu, para komando 911 kalau nggak salah. Itu sampai sekarang itu masih belajar di Kopassus, masih menjalani pendidikan di Kopassus, baik pendidikan siswa maupun pendidikan instruktur di Kopassus. Dan banyak orang Kamboja juga bisa mengerti, bisa mempelajari bahasa Indonesia. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Dan secara secara hubungan batin, secara psikologis, ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena pemain-pemain Indonesia akan merasa seperti bermain di rumah. Dan ini akan menjadi kelebihan yang tidak dimiliki tim nasional U22 dari negara lain yang harus bisa dimanfaatkan. Vietnam misalnya, Kamboja dan Vietnam itu punya hubungannya tidak baik karena Vietnam pernah menginvasi Kamboja. Begitu pula Thailand. Beberapa tahun lalu, Thailand dan Kamboja itu pernah perang memperebutkan candi Preah Vihear atau apalah itu di perbatasan itu. Kemudian Laos juga sama. Jadi negara-negara tetangga Kamboja itu punya hubungan yang tidak baik. Sementara Indonesia punya hubungan sosial, punya hubungan politik, punya hubungan batin yang cukup bagus yang harus dimanfaatkan dengan baik sebagai faktor non teknis. Ya, walaupun ini tidak mempengaruhi secara langsung dari
faktor dari pertandingan olahraga, tetapi setidaknya ini akan bisa membawa hal non teknis yang terkadang itu jauh lebih penting, jauh lebih signifikan dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah turnamen sepak bola. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara yang berguna maupun yang tidak berguna. Kita sudah membahas tentang keuntungan, sejumlah keuntungan yang kemungkinan besar akan didapatkan timnas U22 Indonesia. Bukan kemungkinan besar ya, itu seharusnya sudah dapat itu. Sudah pasti didapatkan keuntungannya. Tetapi sekarang tinggal bagaimana pelatih dan para pemain meresponnya. Bagaimana para pemain bertanding di pertandingan yang sebenarnya. Karena secara peluang tentu saja dengan apa yang kita bahas hari ini sangat-sangat besar. Sangat besar. Ini bisa menjadi medali emas pertama Indonesia setelah puasa 32 tahun, saudara-saudara. 32 tahun, bayangin. Terakhir kali tahun 1991. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, ya, pembahasan kita. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tapi kalau itu benar, ya berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi, kalau saudara-saudara merasa tidak berguna, abaikan saja, skip, tidak usah diikuti. Dan jangan direport, saudara-saudara, kasihan saya. Oke, saudara-saudara, jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di Twitter. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!